Halo, selamat datang kembali di podcast Unisri, masih bersama dengan saya Pak Yudis. One, two, three, four. Dan seperti biasa kita akan bincang-bincang dengan topik yang sangat menarik. Dan kali ini topiknya itu sangat menggembirakan dan memberikan harapan yang menyenangkan. Dan bintang tamu yang sudah saya datangkan adalah seorang ahli soal pangan. Beliau adalah Pak Ahmad dari Fatipa Unisri. Monggo Pak Ahmad, selamat datang. Selamat bertemu kembali. Ini sebenarnya fakultasnya bersebelahan, cuma ketemunya telisipan di jalan gitu ya Pak ya. Koreksi Pak Yudi, fakultas kami sekarang berubah menjadi Sains dan Teknologi. Malu saya, Jan. Fakultas Sains dan Teknologi. Ya, FST atau kita biasa menyebutnya Saintek. Saintek. Oh, itu yang ada prodi baru itu Pak ya? Betul. Jadi di tempat kami sekarang ketambahan prodi baru namanya Informatika. Informatika, ya. Jadi ada teknologi pangan dan Informatika. Semoga nanti ada teknik-teknik yang lain ya Pak ya, teknologi-teknologi yang lain ya masih ya. Amin. Biar semakin ramai begitu ya. Betul. Oke. Pak Yudi. Pak Ahmad, sorry ini saya langsung masuk untuk poin ini. Saya itu memang bilang pada tim kreatif ya, karena saya itu sangat tertarik. Pak Ahmad itu mengembangkan beras yang aman. Oh, aman piye gitu kan. Yang kemudian bersahabat dengan orang-orang yang punya gula. Oh, gimana itu gitu kan. Terus kemudian ya sudah kita datang saja. Makanya Pak Ahmad kemudian saya tanya itu Pak, itu piye saja nih? Kok menyenangkan banget gitu ya? Jadi gini Pak, kebetulan kan sejak saya S3 dulu, saya itu penelitian S3 saya itu di beras Pak. Nah kemudian dari situ saya itu punya kepikiran gimana ya caranya saya bisa membuat beras yang bagi orang diabetes itu aman. Iya. Karena biasanya orang diabetes itu kan mengkonsumsinya itu tuh kentang begitu ya biasanya ya untuk konsumsi. Dan kultur kita kan memang makan beras Pak ya, makan nasi ya Pak ya. Nah, kentang ini disambeli ora enak soalnya. nek karo pecel lele cocok ya. Nah, itu Pak. Jadi saya punya kepikiran gimana ya caranya bisa membuat beras itu tuh aman buat orang diabetes, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya pengen membuat beras, bukan membuat ya, memodifikasi ya, karena kalau yang membuat kan bukan saya. Memodifikasi beras supaya orang itu tuh makan nasi Aman. tapi tidak membuat dia jadi gemuk. Wah, idola itu. Tolong segera dijadikan itu Pak. Saya kalau lihat perut saya sedih saya itu. Saya sendiri sudah hamil 6 bulan. Gitu. Nah, jadi dari situ kemudian saya kira kita semua tahu ya bahwa makanan pokok orang Indonesia itu kan beras Beras, Pak, ya. nasi Pak. Tapi Pak Yudis tahu nggak berapa banyak sih konsumsi beras orang Indonesia? Tahu Berapa Pak? Kalau menurut penelitiannya BPS di tahun 2025 itu mereka menyebutkan bahwa orang Indonesia itu setiap hari mengkonsumsi beras itu 1/4 kilo Pak, per hari. Satu orang. Satu hari 1/4 kilo. Iya. Itu beras loh Pak, belum nasi. Artinya kalau nasi kan menjadi iya. Oke sebenarnya. Dan itu rata-rata. Artinya ada yang banyak banget, Iya. dan ada yang kurang dari itu ya Pak ya. Iya. Jadi, Saya kayaknya lebih dari itu kayaknya ya. Betul sekali, sudah kelihatan loh. Jadi lumayan banyak. Sehingga dan ada penelitian yang beberapa orang di luar negeri yang meneliti bahwa orang yang sering makan beras dalam jangka waktu lama dan porsi banyak ya, itu memiliki resiko untuk mengalami penyakit diabetes mellitus tipe 2. Jadi kalau orang menyebutnya ya diabetes ya, diabetes begitu.
Nah, itu kan jadi mengerikan ya, Pak, Iya, iya. seperti itu. Nah, itu kan makan nasi padahal kita kan tiap hari harus makan nasi ya. Harus makan nasi, Pak. Iya. Dan itu kebiasaan turun-temurun loh itu. Betul. Saya tuh kalau misalnya ada yang teman bawa pizza begitu ya, habis 3 potong pun habis itu saya Tetap makan nasi. betul. Itu snack, Pak. Terus saya tuh langsung protes gitu. Niki sego nih gitu. Makan apapun tetap golek sego. Golek sego, nggih. Saya jadi stres kok iso ngene. Itu doktrin ratusan tahun loh, Pak. Betul. Nah, itu yang jadi artinya itu sebuah habit, sebuah budaya yang susah sekali untuk itu. Jadi kalau seperti itu kan berarti cara kita bukan apa istilahnya, tapi caranya nggak usah mengurangi, tapi bagaimana caranya memodifikasi berasnya itu Jadi sendiri. berasnya di rekayasa engineering biar aman gitu ya. Ya. Tapi sebelum itu Pak, sorry. Kita itu bangsa Indonesia ini kenapa kemudian memilih beras sebagai karbohidrat kita gitu Pak? Tidak seperti orang Eropa misalkan ambil roti lah, ambil kentang lah, orang Eropa, orang-orang yang lain gitu. Tetapi kenapa kemudian orang Indonesia, kayaknya orang Asia juga sama seperti itu Pak Nge? Ya. Nasi, kenapa nasi gitu? Lah itu yang saya kurang tahu. Oh, Karena itu seperti budaya hampir semua negara Asia ya. Asia ya, Asia Tenggara ya. Bahkan ya Jepang bukan Asia Tenggara juga sama sih. sama ya. Makannya juga nasi. Jepang, Korea sama kan, Korea nasi juga sama, kan, nasi. Cina juga. Mungkin apakah karena memang ya walaupun masih satu lingkup wilayah ya, sehingga terus kemudian tular menular atau bagaimana sehingga ya makanan pokok itu ya nasi begitu. Nasi ya. Betul. Tapi seperempat kilo itu banyak sekali loh Pak. Banyak. Itu kalau panjenengan pirsa di negara lain yang kira-kira dekat dan jadi pesaing kita itu mana Pak? Yang banyaknya juga sama seperti kita Nah, begitu. itu saya Belum tahu ya. belum tahu Pak, belum tahu. Cuman artinya fokus saya ke Indonesia bahwa ternyata orang Indonesia itu ya banyak makan nasi. Banyak. Dan jumlah- Atau cara kita makan juga termasuk berpengaruh ya Pak. Kita kan muluk itu Pak. Muluk kan gini ya. Jadi wah, gede banget itu. Bisa jadi ya. Ki ngawur iki. Lah itu. Nah, kemudian ternyata kalau apa namanya di dalam, jadi ini cerita yang agak ilmiah sedikit. G, monggo. Jadi di dalam nasi itu kan ada yang namanya karbohidrat. Mhm. Karbohidrat dalam bentuk pati, yang pati itu tuh berisi gula, rangkaian gula yang panjang. Oke. Kalau dalam bahasa orang pangannya ada amilosa dan amilopektin begitu ya. Jadi itu tuh terdiri dari gula yang paling sederhana itu kan salah satunya itu adalah glukosa. Nah, glukosa kalau disambung-sambung itu nanti jadi amilosa, amilopektin panjang banget yang kemudian orang menyebutnya sebagai pati, orang lain menyebutnya sebagai karbohidrat, itu sama aja sebenarnya. Tapi yang jelas adalah bahwa gula itu tuh nanti kemudian pada saat masuk ke dalam tubuh, begitu contohnya gini, ketika kita makan nasi begitu ya, begitu masuk di dalam mulut, di mulut itu tuh sudah langsung dicerna Mhm. oleh yang namanya enzim amilase gitu ya. Mulai potong-potong menjadi gula sederhana, sehingga kalau kita mengunyah nasi lumayan agak lama, kita akan merasa seperti kok agak manis. Ada manisnya, betul. Iya. Itu sudah dirubah menjadi Gula. gula sederhana. Nanti kemudian di dalam tubuh di apa istilahnya terjadi pencernaan, dipotong-potong lagi menjadi gula sederhana. Nah, terus dari situ kemudian muncul yang namanya kadar gula di dalam tubuh begitu, sehingga tiba-tiba kita mengalami lonjakan gula dalam darah. Yang itu kalau sering terjadi seperti yang saya sebutkan tadi, yang penelitian tadi sebelumnya, bahwa kalau itu sering terjadi maka insulin yang diproduksi oleh pankreas itu ya, istilahnya kan jadi dia tuh bekerja keras begitu. Iya. Overload gitu Pak ya. Nah, apalagi kalau yang udah usia 50 kayak saya begitu, itu kan ibaratnya naik mobil itu wis rodok kekeselen begitu, sehingga kalau terus-terusan lonjak turun itu kamu seperti yang tadi saya katakan untuk penelitian bisa memiliki risiko kena penyakit diabetes. Iya. Nah, kemudian
ada istilah lain yang namanya indeks glikemik, Pak. Oke. Atau orang menyebutnya IG ya. Nah, pada beras putih IG-nya itu kalau berasal dari hasil penelitian saya, itu IG beras putih yang dimaksud beras putih itu yang biasa kita makan sehari-hari ya. Ya. Tapi memang setiap daerah beda-beda sih. Kayak kalau saya kan asli Jawa Barat, Pak. Kalau di Jawa Barat itu berasnya namanya IR64 yang biasa dikonsumsi. Sementara kalau Jawa Tengah biasanya rata-rata C4. C4 ya. Ya, jadi ada yang Raja Delagu. Iya. Raja Lele itu ya. Tapi kalau Raja Lele beda lagi, Pak. Oh, beda lagi. Beda lagi. Nah, kemudian ada satu hal. Jadi IG itu adalah seberapa cepat karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh kita, salah satunya itu nasi, gitu ya, dirubah menjadi gula oleh tubuh. Tapi kan tubuh kita kan masing-masing ya, Pak. Maksudnya? Panjenengan dengan saya, itu kan IG-nya pasti berbeda gitu kan? Bukan, ini IG itu tuh nempel di makanan. Bukan tubuh. Oke. Jadi ketika nasi itu masuk ke dalam tubuh kita, terus kan dirubah menjadi gula. Gula ya. Enzim, begitu ya. Nah, seberapa cepat dia berubah menjadi gula, itu orang menyebutnya sebagai IG. Begitu. Oh, berarti itu lebih pada makanannya, bukan kitanya. Bukan. Tapi kita juga berpengaruh juga enggak, Pak? Ya, setiap orang mungkin punya sendiri-sendiri. Ukurannya berbeda-beda kan? Ya. Tapi kita patokannya pada makanannya, begitu. Oke. Nah, saya melakukan penelitian pada khususnya beras C4 tadi, itu ternyata IG-nya itu sebesar 60. Normalnya? IG nasi tadi. Nah, 60 tinggi Pak? Perbandingannya begini Pak, kalau gula murni dalam hal ini glukosa itu 100. Oke. Jadi angka IG paling maksimal itu 100. Oke. Nah, kemudian kalau FAO itu menentukan FAO itu food yang di Amerika itu ya. Oke. Dan WHO Oke. itu mengatakan bahwa kalau 70 ke atas itu termasuk tinggi. Kalau 50 sampai 69 berarti ya itu termasuk sedang. Nah, beras putih berarti yang hasil penelitian saya itu yang C4 tadi itu termasuk kategori sedang mendekati tinggi begitu ya. Karena 60 ya. 60 sampai 65. Sehingga ya betul memang kalau semuanya terlalu banyak makan nasi punya risiko begitu karena IG-nya cukup tinggi lah begitu walaupun belum sampai tinggi begitu ya. Nah, kemudian saya berpikir bagaimana ya caranya supaya IG itu bisa diturunkan begitu. Jadi berasnya diapain begitu sehingga nilai IG-nya diturunkan. Sebentar Pak, C4 ini Pak ya. Kemudian di Jawa Barat ada IR apa tadi itu gitu. Itu kan memang punya IG yang berbeda-beda berarti. Beda-beda Pak. Lebih tinggi mana? Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat? Nah, ini jadi IG itu juga dipengaruhi oleh yang namanya kandungan amilosa. Jadi di dalam beras, khususnya pati, itu tuh ada kandungan amilosa, amilopektin. Semakin besar amilopektinnya, maka beras tersebut semakin kalau ketan itu amilopektinnya lebih gede. Tapi kalau beras biasa, amilopektinnya rendah, amilosanya tinggi. Nah, kemudian semakin pulen suatu beras, amilosanya itu semakin rendah. Jadi semakin lengket, amilosanya semakin rendah. Kemudian beras dengan amilosa yang tinggi itu IG-nya semakin rendah. Jadi dari hasil penelitiannya walaupun tiap beras mungkin beda-beda ya, tetapi secara umum kalau dari hasil penelitian, jadi gambarannya semakin pro beras semakin bagus untuk kesehatan nih. Semakin rendah. IG-nya semakin rendah. Cuman kan masalahnya jarang orang suka beras pro gitu ya. Iya Pak, nggak enak. Lingulu angel soalnya. Jadi justru semakin enak suatu beras, IG-nya semakin tinggi. Gitu. Resikonya jadi Iya. susah ya. Masa mau enak aja. Iya benar. Beresiko gitu. Nek pengen enak beresiko gitu kan. Nek rodok murah resiko, beli yang murah gitu. Berarti amilosa dengan amilopektinnya tadi yang panjenengan kontrol gitu Pak ya. Kadarnya dikurangi sehingga kemudian IG-nya bisa
berkurang juga begitu, kurang lebih begitu atau gimana? Nah, salah satunya itu, tapi bukan hanya itu aja, Pak. Nah, kemudian ada satu lagi, Pak. Jadi di dalam pati selain ada amilosa, amilopektin, ada satu lagi yang namanya pati resisten. Oke. Ada 3 tadi ya. Nah, pati resisten itu sebenarnya ya semacam pati juga. Kalau amilosa sama amilopektin itu nanti ketika di dalam tubuh itu nanti akan dipotong-potong menjadi gula. Sementara kalau pati resisten itu tuh tidak bisa, si enzim itu nggak bisa mencerna. Terus dia bablas masuk sampai ke usus besar. Begitu sampai di usus besar, nanti oleh tubuh, di dalam tubuh kita itu mungkin Pak Yudis pernah melihat iklan salah satu minuman yogurt ya, saya tidak perlu menyebut, Jangan sebut Pak, ya. tidak perlu menyebut namanya. Di situ kan di televisi iklannya ada bakteri gitu ya. Memang di tubuh kita itu ternyata ada bakteri. Oke. Ada bakteri baik dan ada bakteri jahat. Nah, pati resisten itu ketika berada di usus besar itu menjadi makanan bagi bakteri baik, sehingga dia bisa isinya lebih dominan lah, atau ada keseimbangan di tubuh kita antara bakteri baik dengan sehingga kita jadi nggak gampang sakit begitu. Dan berdasarkan hasil penelitian, pati resisten itu kalau kita konsumsi kemudian dimakan oleh bakteri baik di dalam tubuh, itu akan membuat kita jauh lebih sehat. Akan mencegah kanker usus, kemudian akan mencegah hiperkolesterol, diabetes, dan sebagainya, macam-macam, ada beberapa penyakit. Walaupun ini bukan obat dewa ya. Gini. Tapi menggembirakan loh Pak mendengar seperti ini. Iya. Jadi pati resisten tadi juga bisa dikontrol tuh berarti ya. Nah, sayangnya pada beras, kalau dari hasil penelitian saya, beras putih khususnya yang C4 ya, karena saya fokusnya ya beras yang ada di sekitar sini begitu. C4 itu mengandung pati resisten itu hanya sekitar 1,22% aja. Jadi tidak terlalu besar begitu. Nah, saya mencoba membuat beberapa penelitian untuk memodifikasi supaya pati resistennya naik, Agak tinggi ya, naik. sehingga kadarnya jadi tinggi. Karena kalau kadarnya tinggi berarti, nah ini yang kemudian saya ingin menciptakan beras yang orang makan kenyang tapi tidak bikin gemuk begitu. Jadi ketika pati resistennya tinggi, maka secara otomatis dia tidak bisa dirubah jadi energi oleh tubuh. Karena kan dia bablas, tidak dirubah jadi energi, tidak dipotong menjadi gula, tidak hanya dimakan oleh yang namanya bakteri baik tadi, sehingga tidak jadi energi, otomatis kita jadi tidak gemuk dong. Iya. Kayaknya seperti itu Pak. Dan beberapa hasil penelitian saya, alhamdulillah bisa meningkatkan kadar pati resisten dari beras tadi. Kalau metodenya sudah banyak. Sorry. Pak Ahmad, melakukan riset ini terhadap beras ini, berangkat dari mungkin keluhannya banyak orang ya soal ternyata nasi itu begini. Itu sudah berapa lama tuh Pak? Saya lulus, kalau pertama kali saya melakukan Berapa tahun berarti wes? penelitian ya sejak tahun 2024. Berarti sudah 2 tahun ini ya? Baru sekitar 2 tahun. Itu termasuk panjenengan mempertimbangkan ada berapa banyak saudara-saudara kita di seluruh Indonesia ini yang kena gula begitu? Apakah itu berangkatnya atau hanya perut buncit karena kegemukan gitu? Kalau pertimbangan saya sebenarnya awalnya itu ya sederhana, saya pengen peneliti gitu ya, karena ternyata yang meneliti pada masalah peningkatan pati resisten pada beras itu kan masih jarang. Masih jarang. Sehingga itu saya coba teliti. Tapi terus kemudian ternyata ini menarik ya, kalau semuanya itu bisa memberi manfaat kesehatan pada orang jauh lebih baik. Iya. Nah, yang terbaru kebetulan di tahun 2026 ini saya dapat dana Dikti untuk penelitian. Woi, sama. Beras itu ya. Saya coba saya menggunakan kombinasi antara asam sitrat dengan asam askorbat begitu. Terus kemudian saya modifikasi berasnya itu dan hasilnya seperti yang saya harapkan. Jadi pati resistennya naik,
Terus kemudian saya uji ke tikus karena biasanya pengujian IG yang ya cukup standar walaupun belum applicable karena kalau yang paling bagus ya pengujiannya langsung pada manusia. Cuman kalau pengujian pada manusia itu biayanya tinggi banget. Iya, iya. Gitu. Nah, saya ujikan pada tikus dan itu mampu menurunkan IG. Kalau tadi yang saya katakan beras C4 biasa, kalau diuji pada tikus itu IG-nya 60 sampai 65. Tapi kalau setelah saya modifikasi dengan tadi yang saya sampaikan tadi, itu IG-nya turun menjadi sekitar 35 sampai 30. Loh. Kok anjloknya nemen banget. Setengahnya. Aman biang itu berarti nanti, Pak. Ya, tapi kan ini baru penelitian ya Pak ya, masih ada tahapan-tahapan tertentu. Harapan saya sih di tahun depan saya pengen, karena kan itu jadi berasnya itu saya tepungkan dulu, kemudian saya lakukan modifikasi, terus hasilnya seperti itu, dan di tahun kedua saya berharap dapat pendanaan lagi dari DDT. Saya pengen merubah lagi jadi beras, jadikan tepung. Setelah saya modifikasi, saya buat lagi menjadi beras, saya kembalikan menjadi beras. Kalau orang menyebutnya sekarang namanya beras analog ya. Berarti belum siap ini, Pak. Belum sampai ke tahap untuk siap konsumsi belum. Iki cara nek wong bodoh takon gitu aja wis. Kalau misalnya dibentuk prosentase gitu, sampai kemudian siap dikonsumsi oleh masyarakat, itu kira-kira berapa persen berarti ini? Mungkin baru 50-60 lah. Persennya Pak ya. Karena nanti kan kita perlu merubah dulu menjadi beras, terus setelah itu kemudian kita uji lagi. Artinya kan kita belum melakukan uji kira-kira kuwi nek misalnya dikonsumsi wonge piye gitu ya. Iya, karena belum diuji coba di manusia ya. Begitu. Tapi perbedaannya apa banget, Pak? Signifikan banget Pak, antara tikus dengan manusia itu. Ya kalau seperti itu memang paling karena sistem pencernaan manusia dengan tikus kan pasti beda. Jadi akan sangat lebih baik kalau itu diujikan pada manusia ya. Begitu. Tapi saya yakin setiap penelitian itu kan pasti punya kelebihan dan kekurangan ya Pak. Dan secara terus-menerus nanti diperbaiki pasti akan sampai ke satu tahap yang itu sudah layak untuk dikonsumsi oleh manusia. Terus ini Pak, ini menarik nih. Aku ngerti mesti pengen takon tolaan ya toh. Nek jadi Pak, sampai kemudian oke lah 80-90% gitu di persentase ya. Terus kemudian siap untuk dikonsumsi gitu misalkan ya toh. Biasanya nih Pak, kan kadang-kadang untuk sesuatu yang enak gitu kan, itu kan tidak murah gitu ya. Kan itu kan tuh bitru gitu ya, kayaknya gitu kan. Itu nanti kira-kira Pak, bisa terjangkau enggak itu nanti? Kalau untuk tahap penelitian pasti mahal banget ya. Penelitian mahal banget mesti ya. Tapi kalau saya sih yakin bahwa ketika ini itu sudah bisa diproduksi dalam jumlah yang lumayan besar, kemudian nanti kan pasti harus ada perbaikan ininya Pak. Apa istilahnya? Bagaimana caranya mekanisme untuk modifikasinya sehingga dia bisa diterapkan pada jumlah yang besar, terus dengan lebih efisien, efektif, waktunya juga cepat begitu ya. Sehingga nanti jatuhnya harganya per kilogramnya menjadi jauh lebih murah. Murah dan bisa terjangkau ya. Walaupun tetap saya yakin pasti sedikit lebih mahal daripada istilahnya beras secara umum. Ya, karena kan di situ ada istilahnya ada proses lagi begitu. Berarti ini varian baru gitu Pak ya? Apanya ya varian? Berasnya ini? Bukan ya? Berasnya kan tetap C4 sama. Berasnya tetap C4. Tapi kemudian dengan treatment tertentu yang seperti Pak Yan sampaikan tadi itu, maka kemudian punya IG yang lebih rendah, separuh nih loh cah. Swidak dari Telumbu, aman. Sebenarnya ada sih beberapa penelitian. Saya tidak menyangkal bahwa ada penelitian lain yang juga bisa menghasilkan IG yang lumayan rendah juga. Ada penelitian yang caranya itu dengan cara jadi si
nasi yang sudah matang itu kan, kemudian kita angin-anginkan sehingga suhunya itu sama seperti Suhu ruang. dingin, habis itu masukkan kulkas. Oh, Terus nanti setelah dimasukkan kulkasnya itu sekitar mungkin nyampe 12 jaman gitu ya, lumayan lama. Terus keluarkan lagi, dipanasi lagi, akan lebih baik lagi masukin lagi ke kulkas lagi. Itu nanti bisa menurunkan IG lumayan rendah dan itu sudah terbukti. sampai berapa Pak? Saya lupa, tapi IG-nya juga lumayan banyak. Cuman masalahnya Menarik nih. metode ini tuh kurang praktis karena Harus tunggu 12 jam Pak. ya, yang jelas begini. Karena itu kan nanti yang melakukan otomatis konsumen. Oh ya. Begitu. Sementara kalau yang metode saya yang melakukan itu produsen. Iya. Istilahnya konsumen itu tinggal menikmati. Tinggal menikmati masak, aja, iya. makan gitu. Kalau kayak tadi itu kan konsumen yang harus Konsumen. melakukan masak begitu ya. Kalau saya Pak, setelah saya letakkan di kulkas selama 12 jam Pak, paginya kemudian saya angkat, saya buat nasi goreng gitu. Dan biasanya Apa kolesterol barang nih gue? itu Pak. Jadi saya memang tertarik Pak untuk apa namanya meneliti hal itu karena bisa nggak sih kita makan tapi tidak kenyang, bisa nggak sih IG dari beras itu diturunkan sehingga itu aman bagi orang. Menurut Pak Ahmad nih Pak, tingkat keberhasilannya Pak, kira-kira gimana ini? Kalau hasil penelitian saya berhasil, Pak. Berhasil ya? Berhasil bisa memperoleh beras seperti itu. Artinya kalau misalkan seperti yang Panjang bilang tadi itu dikembangkan sehingga nanti menjadi beras yang bisa layak konsumsi kan per 50% nih, ya kan? Sampai kemudian jadi 80% gitu. Itu nanti potensinya Bisa ya. bisa karena kan Kabar baik nih soalnya. karena kan kalau ini kan berarti saya tinggal menguji untuk apa namanya pembuatan apa istilahnya beras analognya ya. Nggih. Terus kemudian pengujian sekali lagi untuk melihat ini pengujian organoleptik terutama bisa diterima enggak oleh manusia begitu ya. Terus ini Pak, nah itu rasanya gimana? Nah, gitu. Makanya apa istilahnya bergizi itu belum tentu enak. Iya. Yang enak belum tentu bergizi. Iya. Karena itu kan Biasanya gitu Pak, yang sehat itu biasanya ora enak, gitu kan? Nek sing sehat kuwi biasa sing sehat kuwi biasanya enak kan gitu. Iya, betul. Aduh. Apa namanya tapi anu loh Pak kecenderungannya kan sekarang orang-orang itu apa ya gimana caranya bisa mengkonsumsi makanan yang bisa menyehatkan begitu ya. Iya, betul. Secara perlahan-lahan. Betul. Kayaknya memang gairah apalagi anak muda itu Pak ya. Mereka itu kan selalu mencari-cari makanan yang sehat. Mereka bergaya hidup sehat. Kan biasanya kalau di mana itu kan lari-lari, olahraga, nge-gym macam-macam gitu kan. Mestinya mereka juga mencari makanan-makanan yang sehat juga gitu. Dan satu hal lagi Pak, beras yang saya buat ini kan tidak harus dimasak menjadi nasi. Terus gimana itu? Artinya bisa juga dibikin makanan yang terbuat dari beras itu banyak banget. Banyak. Oh iya. Macamnya kan banyak. Artinya tidak hanya berhenti pada proses itu dari sego gitu, tidak mesti. Bisa dicampur, disubstitusi dengan bahan lain untuk dibuat jadi roti atau jadi makanan-makanan tradisional untuk makanan lain. Tapi kayaknya jadi permasalahan yang tadi kita bahas di awal Pak. Apa itu? Itu cuma snack nanti. Iya, tetap aja. Tetap snack. Kita tetap cari nasi. Nasi gitu ya. Kan potongannya besok. Pak Ahmad, ini sangat menarik. Saya tahu ini pasti kalau diobrolkan panjang dan lama ora barbar ini kok. Dan saya tahu ini teman-teman kami, penonton kami itu kayaknya sangat tertarik ini. Karena ini, wah, seperti yang saya duga tadi Pak, ada harapan baru yang barangkali buat teman-teman yang pengen apa namanya makan nasi tapi tetap terjaga perutnya, tidak sampai hamil 6 bulan tadi itu. Terus kemudian teman-teman yang sudah kena diabetes itu bisa tetap terjaga dengan makan nasinya itu. Nanti kalau misalkan ada teman-teman yang seperti itu kemudian masih penasaran Pak, pengen ketemu dengan panjenengan, nanti boleh ya main di Boleh.
Di mana Pak? Di Fakultas Sains dan Teknologi. Sains dan Teknologi Unisri. Teman-teman silakan datangi Pak Ahmad, ngobrol panjang dan lebar. Syukur gelem ngewangi risete ya. Gendang Lampung. Oke, begitu dulu teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya Pak Ahmad. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan lain topik pembahasan. Bye bye.